Kenalin Dennis guest saya. Sejak kecil udah hobi megang kamera. Bukan asal cekrek dan edit seadanya. Nih, lihat aja hasilnya. No picture hoax katanya. Berawal dari tugas agama hingga akhirnya megang sosial media di sekolahnya. Yuk, ngobrol aja. Halo Dennis. Halo. Yes, thank you Dennis sudah mau datang nih, udah mau sharing-sharing ke sini. Probably before we talk further, Dennis, I'll just let you to tell us a bit about yourself. Sekolah, kuliah, atau apa nih kesibukannya? Kalau sekolah, saya lagi di kelas 12 SMA di SMAK Tunas Bangsa Greenfield. Kalau misalnya kesibukan sih nggak terlalu di pelajaran karena ya online school is not very busy for me. Paling-paling hal seperti sosial media sekolah dan model-model kayak gitu, soalnya itu yang saya urusin sekarang. Ya, oke, benar-benar, and that is really exactly why Dennis ada di sini. Jadi walaupun Dennis masih sekolah, nih saya udah tahu Dennis dari tahun lalu, bahwa ternyata Dennis ini ngurusin sesuatu di sekolahnya. Nah, apa itu ya? Kita akan nanya Dennis lebih lanjut. What did you do then in your school particularly? Jadi kalau bisa cerita dari awal, sebenarnya dari SMP Wow, tugas saya itu di sosial media sebagai oke. OSIS. OSIS kelas 8 dan OSIS kelas 9 itu saya Bagian ngurusin-ngurusin sosial tuh. media gitu ya? Bagian misalnya ada 17 Agustus atau misalnya open house. Sebenarnya dari SD sih kalau masalah Waduh, foto waduh, ya. waduh. Waduh, SD lagi mantep. Dari dulu tuh selalu ikut eskul fotografi dan kalau event-event sekolah pasti diminta guru untuk bawa kamera dong foto-foto gitu. Nah, Oke, oke. kalau pas SD kerjanya cuma foto-foto doang. SMP mulai eksperimen video dan desain-desain konten juga buat OSIS Instagramnya. Nah, kalau di SMA baru lebih aktif lagi Hmm. karena jobnya sekarang udah official ngurus sosial media. Kalau Waduh. SMP sebenarnya jobnya bukan di situ, cuman akhir-akhirnya ngurusin gituan. Oh, oke, oke, benar-benar. Jadi ini udah benar-benar official ngurusin Instagram sekolah gitu ya? Official Instagram sekolah. Instagram doang atau ada sosial media lain? Sementara sih kita lagi fokus ke Instagram. Ya. Ada YouTube channel itu untuk acara-acara kayak misalnya worship night atau Mhm. kita bikin cover atau yang nanti mungkin dia bahas online chapel itu semua di YouTube. Oh, oke, oke. Tapi berarti emang main medianya adalah untuk sekolah, di situ event-event di-post di Instagram ya. Nanti kita akan lihat juga nih ya teman-teman, nanti kita akan tampilkan Instagram feeds-nya dari sekolahnya Dennis, dan memang mostly dia yang buat, walaupun kadang ada temen juga Dan ya, kadang ada sama tim ya. Ya, tapi mostly di situ Dennis di situ yang in charge di dalam OSIS-nya. Itu. Berarti dari SD emang udah hobi fotografi gitu ya. Iya, kayaknya sih gitu ya. Oke, terus baru merambah ke videografi tadi gitu ya. Terus belajar Awalnya dari sih mana? kalau bisa ngomong video itu eh, tugas agama kelas 7. Oh, oke, mulai Itu dari pertama situ. kali disuruh, oke, kalian bikin cerita, kalian coba bikin film. Oke. Nah, itu benar-benar pertama kali masih pakai HP gitu kan. Hmm, Coba-coba ngedit sendiri di komputer. hmm, hmm, hmm. Nah, dari situ baru mulai coba bikin ini, coba bikin itu. Iya, iya. Kalau misalnya ada guru atau enggak, jujur gurunya ya cuman YouTube gitu. Oh, Mau oke. itu desain, mau itu video, mau itu foto. Oke. Terus tadi kamu ada sempat singgung juga chapel online itu. What did you do there? YouTube, you said YouTube and chapel online ya. What did you do there? Jadi kan sekarang kita lagi dalam situasi di mana sekolah semuanya online Hmm, dan sekolah kita setiap minggu sebenarnya ada yang namanya chapel, yaitu service hmm, hmm. untuk murid-murid oleh murid-murid juga. Oke, Yang ngurus tuh namanya Team Grow. oke. Di situ murid-murid ngurusin misalnya nanti Mulmed harus ada liriknya buat lagunya. Terus tim PW siapin lagunya nyanyinya gimana gitu. Oke, Dan tim musik. oke. Nah, sekarang ini gara-gara kita nggak bisa sekolah, otomatis kita harus cari cara gimana caranya tetap ada, tapi dengan cara yang baru. Nah, aku lihat dari gereja aku sendiri, mereka bikin model-model online service Online gitu. ya. Jadi kita dapat ide, kenapa kita nggak bikin aja gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang
kita ada chapel setiap 2 minggu. Dan itu recorded, ada PW-nya, nyanyi-nyanyi, dan lain-lain. Itu udah diedit dan dipost di YouTube untuk murid-murid supaya bisa nonton di hari Jumat pas chapel. Oke, itu jadi Dennis bagian ngeditnya? Bagian ngedit, pengambilan gambar juga sih. Oh iya, oke. Ya, oke. Wah menarik ya, tadi kalau saya juga lihat ada satu poin di situ bahwa di situ ada teamwork ya. Kamu bilang ada tim grow, ada tim PW, ada tim apa, dan sekarang kamu bagian mengambil video dan editing. So, I think that's also one of the good thing buat anak-anak muda gitu untuk terlibat dalam organisasi itu sehingga kalian itu terbiasa untuk teamwork dan akhirnya melakukan hal-hal yang memang kalian expert gitu. Oh, emang aku bagian ini, aku nggak bisa yang bagian itu, temanku gitu kan. So I think that's a very good experience gitu. Lalu nanti terakhir juga kita akan lihat juga nih ada satu yang menarik kemarin itu keren banget kalau menurut saya gitu waktu awal-awal masuk pandemi awal sekolah gitu ya online learning sehingga mungkin sekolah-sekolah pun bingung bagaimana bikin MOS atau SOP atau orientasi untuk anak baru. Dan di sini kemarin saya lihat Dennis dan tim ya membuat school virtual tour. Waduh, pakai Minecraft gitu. Bisa diceritain sedikit mungkin Den prosesnya terus what's it all about gitu. Kalau mau jujur ya, awalnya kita bikin sekolah di Minecraft itu bukan buat MOS. Oke. Jadi Ya, you literally soalnya bikin sekolah gitu ya dalam Minecraft-nya gitu kan. di dalam Minecraft dibikin kita lihat foto-foto ya dengan memori kita juga lah. Iya, Misalnya lantai 1 layoutnya kayak gini, lantai 2 lantainya kayak iya, gitu gitu kan. iya, iya. Itu sebenarnya kita awal-awal tuh bikin bukan untuk MOS. Kita nggak pernah kepikiran untuk MOS atau untuk sekolah gitu. Itu cuman kita lagi nganggur, emang kita dari dulu sih main Minecraft ya. Iya, iya. Itu udah dari berapa tahun yang Tapi lalu juga berarti kita ini main. kapan dibuatnya dong? Yang si school building ini. Mungkin udah dari Mei kali ya. Oh, tapi itu pun bukan buat mau sebenarnya ya, Itu iseng-iseng pun bukan aja. buat MOS. Oke, oke. Tapi abis udah jadi nih, atau udah hampir jadi lah, 90% jadi. Tiba-tiba Miss bilang, oh nanti ada MOS, tolong pikirin cara untuk skulptur ya. Terus Wow. baru kepikiran, oh iya ya ada sekolah tuh di Minecraft, kenapa nggak Wah, pakai aja gitu kan. wow, wow, amazing, amazing. Terus gimana caranya mereka bisa masuk kemarin melihat, nunjukinnya ke anak-anak baru tuh gimana kemarin teknisnya? Secara teknis sih kita cuma screen share aja. Ah, oke. Kita screen share, dan tapi kita ada link juga untuk mereka kalau misalnya beneran mau masuk, mau jalan-jalan sendiri. Kalau misalnya, mungkin ada yang nggak tahu Minecraft itu apa, ya kemungkinan besar orang semua tahu lah. Iya, iya, iya. Minecraft itu kan game kan, kita Iya, bisa iya. masuk, bisa keliling-keliling. Nah, Iya. kita kasih server link, di mana mereka bisa ketik link itu di Minecraft-nya, Hmm. mereka bisa masuk, dan langsung Lihat-lihat sendiri gitu ya. jalan-jalan aja sendiri. Mau Wow. ke nyebrang sekolah, mau ke lantai 1, lantai 2, Hmm, lantai 3, hmm, kita nggak hmm. limit di situ, bisa Iya, explore sendiri. iya. Oke, ini dia karya Dennis dan tim. Mereka bikin di Minecraft gedung sekolah mereka. Ini ditunjukkan pada waktu virtual school tour ke anak-anak baru. Ini detailnya persis banget nih, karena saya tahu sekolah mereka nih, jadi memang bener banget detail, keren banget. Bahkan sampai ada kelasnya tadi ya, ini lab-nya bahkan mereka punya juga, mereka bikin juga gitu ya. Emang mungkin yang main Minecraft banyak ya dari kalian, cuma mereka buat itu untuk purpose ini is very good, very amazing. Lapang basket juga ada di situ, dan bahkan terakhir ada aerial view-nya. Mantap. Dennis and team. Ini benar-benar juga sebuah hal yang dibuat untuk mengadaptasi new normal ini. I think that's a very good job for you then and also the team. Oke. Nah, selalu second question yang saya selalu tanyakan adalah why did you do this? What are the reason behind it? Main reason-nya sih emang dari dulu ya kan, I've explained before, dari dulu tuh emang interest-nya di dalam Hmm. foto, video, and content, kira-kira gitu. Kalau misalnya disuruh itu nggak berasa kayak sebagai beban, Oh, oke ya. Karena berasanya you kayak, oh do, oke bisa bisa bikin sesuatu gitu kan. ya, karena you do what you love gitu ya. Mhm. Makanya agak susah sih cari orang lain misalnya yang mau bantu saya gitu dengan benar-benar mereka nggak berasa beban. Bro. Soalnya kalau orang yang nggak terlalu suka atau nggak terlalu hobi dengan konten, nggak terlalu hobi dengan video gitu, kalau mereka dikasih, ini bikin ini gitu kan, nah mereka berasanya kayak, ada PR lagi deh gitu kan, Iya, betul. Another rasanya kayak gitu. benar beban lagi ya. Nah kalau kerja kayak gitu ya otomatis lama-kelamaan bakal jadi males-malesan gitu kan, kayak, oh
kerjaan lagi gitu kan. Betul, betul. Makanya ya beruntung juga sih, kayak saya kebetulan emang suka di situ, jadi nggak Ya. berasa kayak itu sebagai beban gitu. Yes, betul, betul, Dennis. I think the point is that when you do what you love, itu kamu nggak berasa kerja, gitu. Kamu nggak berasa itu beban, gitu. Jadi seperti Dennis bilang di sini, itu emang interest dia, itu emang hobi dia. So teman-teman yang nonton di sini nih, find your hobby, find your interest. Jadi saat kalian melakukannya pun emang nggak jadi beban. Dan benar juga agree, lama-lama jenuh kalau emang itu bukan interest kita, gitu ya, kayak terpaksa akhirnya. Kira-kira untuk edit satu video gitu, atau satu video lah gitu, berapa hari itu? Eh, Kalau sekarang sih mungkin udah lumayan agak cepet, tapi kalau misalnya Chapel itu kira-kira kan satu lagu 3 menit, Ya, ya, itu live recording itu, ya. mungkin 4 jam Oke. untuk satu lagu 3 menit. And then ada berapa lagu? Seminggu 2 lagu. Oke, berarti lumayan ya. Bener sih kalau ada orang bilang ya bisa jadi beban karena video 3 menit aja jadi 4 jam editing gitu kan. Dan bener gitu kalau orang yang emang nggak interest banget ya mungkin akhirnya jadi capek, beban gitu. Tapi Dennis tetap udah melakukannya dari kelas 10 ya berarti ya. Kalau di SMA ini dari kelas 10 apa dari kelas 11? Dari kelas 10 sih Oh kayaknya. dari kelas 10 awal aja udah langsung ya, kan dari SMP-nya pun udah suka ya. Oke, berarti you've been doing this for 3 years. Next year harusnya berarti di pass on dong nih. Udah ada juniornya yang bisa Nah, itu lagi mencari, agak susah sih. Oke, ataukah nanti pas udah kuliah tetap Dennis bantu-bantu gitu. Nah, itu sebenarnya yang aku bilang tadi sih, kita harus cari orang yang benar-benar nggak berasa itu beban. Soalnya kasihan Betul, juga kalau misalnya kita kasih ke orang terus dia kayak merasa itu kerja kan, ya jangan, kita mau cobalah untuk meminimalisir kayak betul. hal-hal seperti itu kan. Betul, betul, betul. Agree with you Dennis. Because very good point, betul. Okay, probably the last question itu what can you say nih dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi bingung nih, aku suka ini tapi trennya begini, tapi aku juga mungkin nggak ada kesempatan atau apapun lah itu alasan-alasan mereka. What can you say for these young people supaya mereka tetap mau memaksimalkan talenta mereka gitu? Ya yang pertama saya mau ulang lagi, kalau misalnya lakuin sesuatu, kalau misalnya itu mau jadi your job, what you're going to do for like maybe the rest of your life, Mhm. make sure itu hal yang you suka untuk lakuin. Oke, Kalau misalnya you enggak, mungkin setahun 2 tahun, oh ya it's fun gitu kan, tapi can you survive ya, berapa puluh tahun kerja kayak gitu kalau misalnya you nggak suka itu. Nah kalau masalah starting, mhm, you have to start as early as possible. Misalnya sekarang you're interested in drawing, ya coba aja gambar dari sekarang gitu kan. Coba dari gambar hal-hal yang kecil. Jangan ngomong, oh nanti saya ambil kuliah gambar aja deh, nanti tunggu gambarnya nanti aja gitu kan. ya, ya, sering Nah, dengar gitu tuh. atau misalnya mau ngambil fotografi, tapi misalnya sekarang fotonya nggak malas-malas foto, nanti aja lah tunggu sekolah fotografi baru belajar foto gitu kan. Mhm, Nah itu berarti you don't really know what you like and what you don't like. mhm, Makanya kita harus coba dari sekarang. Misalnya kita coba nih, atau saya coba art nih, gambar. Terus gambar, gagal, terus ternyata saya nggak suka gambar. mhm. Nah, untung taunya sekarang, nggak taunya pas nanti udah kuliah, ya nggak? Yap, yap, make Bisa sense. ambil jalan yang beda. Itu Yap. sih sebenarnya. Yap, wow, keren, keren. Benar-benar, that's a very nice tips, Dennis. Benar, I really agree. Betul. Yang terakhir apalagi tuh good point saat coba, saat kamu nggak tahu atau nggak suka ternyata, you can identify that as early as possible. Jadi bisa langsung cari yang lain gitu ya. Benar-benar keren banget nih, Dennis. Thank you, Dennis, sudah datang ke sini, udah sharing-sharing. Semoga teman-teman yang nonton nanti bisa belajar something and probably inspired. Nah, sukses terus, Dennis. Bye-bye, Den. Bye-bye. Thank you for watching. Like jika kamu suka, subscribe buat ikutin semua ceritanya, share jika kamu rasa video ini berguna. Kamsahamnida.